Bek kontroversial Thailand, Jonathan Kemde memberi respon setelah tahu timnas Thailand U23 dipertemukan dengan timnas Indonesia U23 di semifinal. Sindir klub soal pemanggilan pemain hingga ungkit renovasi JIS, Erick Thohir malah dicecar balik. Timnas U17 Indonesia semakin matang jelang uji coba lawan Korea Selatan. Berjaya ke semifinal, tim pelatih beri pesan menohok kepada pemain timnas U23 Indonesia. Bek kontroversial Thailand, Jonathan Kemde memberi respon setelah tahu timnas Thailand U23 dipertemukan dengan timnas Indonesia U23 di semifinal. Usut punya usut, bek 21 tahun itu tidak mau memberikan respon apapun soal timnas Thailand, termasuk pertemuan dengan timnas Indonesia U23. Hal itu terlihat di akun Instagram Jonathan Kemde. Bek milik Rastamburi FC ini tidak mengunggah apapun soal timnas Thailand setelah memutuskan pensiun dari tim nasional. Jonathan Kemde memang meninggalkan kesan yang buruk bersama timnas Thailand U23. Sehari sebelum laga final sepak bola SEA Games 2023 yang mempertemukan timnas Indonesia versus Thailand, Jonathan Kemde mengumumkan untuk pensiun. Ironisnya, laga puncak berjalan kurang baik baginya. Ia harus menerima kartu merah plus di akhir laga Thailand U23 tumbang 2-5 dari timnas Indonesia. Di sesi penyerahan medali, Jonathan Kemde juga membuat ulah yang melempar medali perak yang didapat kepada supporter yang ada di tribun penonton. Tindakan Jonathan Kemde seakan menunjukkan dirinya tidak menghargai panitia SEA Games 2023 Kamboja. Atas tindakannya tersebut, banyak pecinta sepak bola yang menyerang Instagram Jonathan Kemde. Ia pun menonaktifkan fitur komentar di akun Instagram. Sampai sekarang, bisa dibilang Jonathan Kemde tidak hanya memiliki kenangan buruk bersama timnas Thailand dan timnas Indonesia, tapi juga dengan pecinta sepak bola tanah air. Selain mendapat serangan kelar final sepak bola SEA Games, ia juga menerima cercaan di SEA Games 2021 dari supporter timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Jonathan Kemde sudah hidup tenang setelah pensiun dari timnas Thailand. Sindir klub soal pemanggilan pemain hingga ungkit renovasi JIS, Erick Thohir malah dicecar balik. Apakah karena politik? Beberapa waktu yang lalu, Erick Thohir kembali memberikan pernyataan tegas kepada klub-klub yang ada di Liga 1 terkait pemanggilannya para pemain untuk bergabung ke timnas Indonesia. Hal ini seperti yang dikutip dari akun Instagram Jakarta Stadium. Erick Thohir menyatakan baik PSSI maupun pemerintah akan tegas terhadap klub Liga 1 yang mempersulit timnas Indonesia dalam pemanggilan pemain. Bahkan disebutkan bahwa pihaknya dalam hal ini PSSI akan berpikir untuk membantu klub-klub tersebut merenovasi stadion yang dimiliki. Hingga pada pernyataan, Erick Thohir pun menyampaikan tentang Jakarta International Stadium yang nanti akan dipakai juga oleh klub milik ibu kota yakni Persija Jakarta, di mana JIS menurutnya telah dibantu dalam hal renovasi. Sehingga bagi klub yang masih saja mempertahankan pemainnya untuk tidak bergabung ke timnas Indonesia akan menjadi catatan tersendiri baginya. Dengan pernyataan Erick Thohir ini tidak membuat para pecinta sepak bola pendukung klub Persija atau PSM merasa khawatir. Justru mencecar balik dengan sikap dari Ketua Umum PSSI tersebut. Senasib dengan JIS, rumput stadion Manahan Solo turut disorot jelang kedatangan FIFA. Gibran turut komentar. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA bakal kembali datang ke Indonesia pada pekan ini, tepatnya pada 26 Agustus mendatang untuk meninjau kembali Jakarta International Stadium dan stadion-stadion lain yang dijadwalkan venue Piala Dunia U17. Sama seperti JIS, rumput stadion Manahan Solo juga menjadi sorotan. Hal ini lantaran dua stadion tersebut akan menjadi venue pembukaan dan penutupan Piala Dunia U17 pada akhir 2023 nanti. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pun turut menyoroti kondisi rumput di Stadion Manahan Solo. Dilansir dari antaranews.com, Gibran mengungkapkan Pemkot Surakarta telah melakukan sejumlah persiapan jelang kedatangan FIFA, salah satunya melakukan pemotongan rumput di Stadion Manahan.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan secara berkala. Bahkan, pemotongan rumput ini telah dikerjakan sebelum pertandingan antara Persis Solo kontra Bali United pada 19 Agustus lalu. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut juga memastikan kondisi rumput Stadion Manahan masih dalam kondisi baik pasca pertandingan Persis Solo versus Bali United. Selain menyoroti kondisi rumput stadion agar tetap apik, Gibran juga akan melakukan sterilisasi di lapangan-lapangan yang akan digunakan sebagai tempat latihan peserta Piala Dunia U17. Tak hanya itu, Gibran juga akan menutup sementara PKL Shelter Manahan. Timnas U17 Indonesia semakin matang jelang uji coba lawan Korea Selatan. Progres latihan Timnas U17 Indonesia semakin baik selama persiapan sebelum Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia sendiri sudah melakoni TC sejak 9 Juli 2023. Timnas U17 Indonesia melakoni pemusatan latihan di Jakarta, Bali, dan Solo. Skuad Garuda Asia sendiri benarnya juga sudah melakoni 2 laga uji coba. 2 laga uji coba tersebut dilalui dengan kekalahan. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengakui bahwa timnya saat ini sudah mengalami kemajuan dari berbagai segi. Bima Sakti tinggal membutuhkan sedikit waktu untuk membenahi kekurangan skuad Garuda Asia. Bima Sakti pun juga membocorkan kabar baik berikutnya untuk skuad Timnas U17 Indonesia. Saat ini, skuad Timnas U17 Indonesia ketambahan 5 nama baru dari hasil seleksi di 12 kota. Menurut Bima Sakti, adaptasi para pemain baru berlangsung sangat baik. Kelima pemain tersebut juga dalam kondisi terbaik untuk berlatih bersama Timnas U17 Indonesia. Bagas Kapa tak menyangka jadi kapten Timnas U23 Indonesia. Sinteyong punya alasan khusus tunjuk pengganti Rizky Ridho. Pemain Timnas U23 Indonesia Bagas Kapa mengaku tak menyangka bisa ditunjuk sebagai kapten di Piala AFF U23 2023. Teka-teki soal kapten Timnas U23 Indonesia sebelumnya kerap menjadi pertanyaan para supporter. Apalagi Rizky Ridho yang menjabat sebagai kapten Timnas U22 Indonesia di SEA Games tidak dibawa karena permasalahan izin dengan klub. Alhasil, Sinteyong pun menunjuk bek kanan Barito Putra untuk memimpin rekan-rekannya di Timnas U23 Indonesia pada ajang Piala AFF U23 2023 kali ini. Sementara itu, Sinteyong pun alasan spesifik untuk memilih Bagas sebagai kapten menggantikan Rizky Ridho. Sinteyong mengaku sudah mengenal Bagas selama 3 tahun dan mengerti karakternya. Garuda Muda akan melawan Thailand yang juga berstatus tuan rumah pada hari ini. Bagas Kapa mengaku seluruh pemain siap dan juga bertekad memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam 2 laga awal lawan Malaysia dan Timor Leste. Soal Thailand yang jadi calon lawan Indonesia di semifinal, Bagas Kapa bertekad para pemain menerapkan taktik yang diberikan oleh pelatih. Berjaya ke semifinal, tim pelatih beri pesan menohok kepada pemain Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia dipastikan melangkah ke semifinal Piala AFF U23 2023 seusai menjadi tim yang tak tergoyahkan dari posisi puncak klasmen runner-up terbaik. Timnas U23 Indonesia pada partai semifinal dijadwalkan akan menghadapi Thailand. Tim Merah Putih bakal menghadapi Thailand di Stadion VTT Rayong pada hari Kamis. Keberhasilan Timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal pun membuat para pecinta sepak bola tanah air bangga. Pasalnya, tim Merah Putih yang tampil tanpa kekuatan penuh akhirnya bisa mendapatkan tiket ke babak 4 besar. Nova Arianto memberikan pesan menohok kepada para pemain tim Merah Putih. Pemain disentil dengan diingatkan agar mereka bisa bermain dengan baik nantinya. Mantan pemain Persib itu menekankan agar para pemain memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dengan begitu, mereka akan tampil bagus demi mendapatkan hasil maksimal. Bukan justru mengalami kesulitan setiap menjalani pertandingan, dan Nova pun ingin agar banyak kesalahan yang sebelumnya tak terulang dalam laga selanjutnya. Nova Arianto dengan tegas ingin Bagas Kapa dan kawan-kawan bisa menampilkan yang terbaik nantinya dalam laga semifinal. Menurutnya, pertandingan laga semifinal tak akan mudah bagi Timnas U23 Indonesia. Apalagi mereka akan menghadapi tim tuan rumah yakni Thailand. Pertandingan ini tak mudah karena semua tim pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk bisa melaju ke babak final.